Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah video pembelajaran dari SMKN 1 Tapen, di mana video ini dikhususkan untuk program keahlian rekayasa perangkat lunak di SMKN 1 Tapen. Saya Haris Arfan sebagai pemateri dalam video pembelajaran kali ini. Video pembelajaran ini akan membahas tentang mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak atau PWPB yang diampu oleh kelas 11 atau kelas 2 program keahlian rekayasa perangkat lunak. Pada video ini akan banyak membahas tentang bagaimana aplikasi web itu bekerja, bagaimana cara membuat aplikasi web, apa saja yang dibutuhkan untuk membuat tampilan aplikasi web, materi dasar apa saja yang harus dipelajari terlebih dahulu, dan lain sebagainya. Di mana pada akhir rangkaian video pembelajaran ini kalian nantinya diharapkan dapat mengetahui dan dapat mengimplementasikan bagaimana membuat tampilan website tersebut. Website sendiri sudah banyak kita temui dan kunjungi di browser pada gadget yang kita miliki, misalkan pada smartphone, tab, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Kita juga bisa biasanya mengunjungi website tersebut untuk mencari informasi seputar berita, materi pelajaran, bahkan sosial media. Contoh saja pada halaman website berikut yang kalian pasti familiar, yaitu Facebook. Setelah kalian login, pasti tampilannya sebagai berikut. Mulai dari header dan navbar di bagian atas. Kalian dapat lihat di sini terdapat logo, home search, link untuk profil, untuk chat, permintaan pertemanan, dan lain sebagainya. Pada bagian kiri terdapat beberapa menu, yaitu dapat kita sebut pada bagian kiri ini navbar atau navigasi. Pada bagian tengah dan kanan merupakan isi konten dari halaman website berikut. Yang sebelah kanan ini biasanya notifikasi, yang tengah ini kalian dapat lihat terdapat berupa teks, link, kita juga biasanya melihat video, gambar, dan lain sebagainya. Selain tampilan desktop, pada halaman website juga terdapat beberapa tampilan lainnya berdasarkan gadget yang kita akses halaman webnya. Contoh saja pada halaman website berita berikut, yaitu pada CNN, di mana website ini dapat dibuka di multi platform. Dengan kata lain, kita bisa mengaksesnya melalui laptop, tab, bahkan di smartphone. Itu mengapa pemrograman web ini memiliki kelebihan, yaitu dapat diakses oleh berbagai macam gadget dengan hanya bermodalkan koneksi internet dan browser saja. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa macam model tampilan website dilihat dari fungsinya, yaitu pertama, tampilan landing page. Nah, contohnya, coba kalian buka di laptop atau komputer atau di smartphone kalian, lalu kunjungi website smkn1tapen.net. Dapat kalian lihat di halaman website tersebut merupakan halaman website berupa landing page, di mana tampilan website landing page lebih banyak difungsikan sebagai pengenalan suatu lembaga atau perusahaan, sebagai promosi, pengenalan suatu produk dalam suatu usaha. Kita coba analisis dulu pada tampilan awal website berikut, di mana terdapat header pada bagian atas ini, di mana terdapat nama lembaga, yaitu SMKN 1 Tapen, terdapat kontak dan alamat, dan beberapa ikon sosial media di bagian atas ini. Pada bagian navbarnya melintang pada bagian ini yang hijau. Di sana terdapat beberapa menu, di mana ketika kalian klik menu ini, maka kalian akan berpindah ke halaman yang lain. Dan seterusnya ke bawah terdapat beberapa foto dan beberapa isi konten lainnya. Silakan coba kalian amati dengan cara men-scroll ke bawah. Contoh lain adalah tampilan pada panel admin. Panel admin ini merupakan tampilan seperti biasanya ini digunakan untuk website yang banyak memiliki menu untuk mengatur data. Contoh kerangka website ini mirip seperti halaman beranda Facebook yang kita bahas sebelumnya. Tampilan website ini lebih banyak difungsikan kepada user atau pengguna yang memiliki banyak menu.
atau fitur yang tertata secara rapi, sehingga memudahkan untuk pindah ke lain halaman untuk mengakses fitur-fiturnya. Oke, kita akan mulai membedah atau menelaah struktur tampilan yang kita bahas tadi. Contoh di website SMKN 1 Tapen, kalian bisa lihat di sebelah kanan yang merupakan draft rangkaian halaman web yang mirip dengan website SMKN 1 Tapen. Secara garis besar, bisa kalian lihat di sini terdapat headernya pada bagian atas, navbar atau pada bagian menunya terletak pada ini warna hijau. Kerangkanya bisa kalian lihat pada bagian ini. Di bagian bawah dan selanjutnya di bagian bawah di sini terdapat footer. Di sini juga terdapat bagian footer yang biasanya ini berisikan tentang info lembaga atau developer yang membuat aplikasi. Dan di bagian tengah ini terdapat div atau konten. Biasanya kalian lihat ada banyak isi konten mulai dari teks, informasi, gambar, slide seperti ini. Bahkan nanti di dalamnya kalian bisa menambahkan video. Selanjutnya kita coba bedah lagi tampilan web berikut yang merupakan tampilan web panel admin, di mana diperuntukkan untuk aplikasi yang memiliki banyak menu di dalamnya, di mana kerangkanya dapat kalian lihat. Di sebelah sini terdapat header yang menyatu dengan beberapa menu di atas. Pada tampilan ini, headernya menunya jadi satu untuk tampilan ini. Dan pada bagian navbar atau bagian navigasi yang berisi kumpulan menu dan submenu untuk pindah ke berbagai halaman nanti ketika diklik. Dan pada bagian tengah di sini terdapat konten, di mana kalian dapat mengisi nanti pada bagian ini. Seperti kalian bisa lihat terdapat grafik, gambar, icon, teks, chart, dan lain sebagainya. Oke, kita akan mulai memasuki dasar dari membuat tampilan website. Dasar pertamanya kalian harus memahami dua materi berikut, yaitu apa? HTML dan CSS. HTML sendiri merupakan Hypertext Markup Language, di mana ini digunakan untuk kerangka. Sedangkan CSS sendiri adalah Cascading Style Sheet, di mana di sini digunakan untuk merancang tampilannya agar lebih indah. Untuk tingkat lanjut, kalian nanti dapat mempelajari JS atau JavaScript, PHP, database, dan lain-lain untuk mahir ke dalam developer web atau pembuatan aplikasi web. Oke, kita kembali ke materi dasarnya lagi. Seperti tadi yang kita sampaikan, HTML adalah Hypertext Markup Language, di mana fungsinya adalah sebagai kerangka. Bisa kalian lihat di sini, saya ibaratkan seperti kerangka bangunan, di mana kalian dapat membuat kerangka letak halaman depan, ruangan tamunya di mana, letak kamar tidur, kamar mandi, garasi, lantai 1, lantai 2, atau rooftop atau atapnya dan lain sebagainya. Lanjut ke bagian CSS atau Cascading Style Sheet adalah untuk mempercantik dari struktur tampilan web tersebut. Saya ibaratkan di sini ke dalam bentuk tampilan rumah yang sudah jadi dan di mana sudah terdapat tebal temboknya juga. Di sini dapat kalian lihat terdapat warna cat depan, kombinasi warnanya, dan terdapat keramik, tebal tiangnya berapa, warna lampunya menggunakan warna apa, warna gentengnya di sini juga nanti bisa diterapkan warna-warna juga. Berikut adalah tampilan coding bagaimana struktur HTML nanti akan dibuat, di mana bisa kalian lihat di sini. Ciri-ciri HTML adalah pasti selalu ada tag pembuka dan tag penutup. Nah, tag itu apa? Tag itu seperti ini. Kurang dari, lebih dari. Di sini dapat kalian lihat terdapat beberapa tag. Yang pertama HTML. HTML di sini kita tuliskan dengan kurang dari HTML ketikan lalu tutup. Dan jangan lupa setiap ada tag pembuka di situ pasti ada tag penutupnya. Di sini dalam HTML pembukanya di sini, penutupnya di sini. Pada bagian atas ini doctab merupakan
nanti kalian membuat file yang merupakan tipenya dokumennya adalah tipe HTML. Selanjutnya kalian ketikkan HTML di sini. Jangan lupa kalau ada buka pasti ada tutup yang ditandai dengan garis miring. Selanjutnya di dalam tag HTML ini terdapat dua tag di dalamnya, yaitu tag head dan tag body. Pada tag head di sini ada tag head pembuka dan tag head penutup. Selanjutnya di sini ada juga terdapat pada tag body buka dan tag body tutup. Jadi selalu berpasangan, ada pembuka, ada penutupnya. Nah, di dalam tag head ini terdapat tag lagi, yaitu tag title, yaitu berisikan tentang judul website. Nah, ketika kita ingin membuat tampilan seperti tadi, pada bagian kirinya, pada bagian tengahnya, pada bagian atas, header, pada bagian footer, itu diletakkan, ketikan codingnya diletakkan pada bagian body yang ada di sini. Jadi, ketika kalian mengetikkan sesuatu di antara tag head, itu tidak akan muncul, kecuali pada title di sini, munculnya pada bagian atas nanti. Oke, ini merupakan dasarnya saja, dasar tentang penulisan struktur HTML-nya. Nanti CSS itu kan tentang bagaimana mendesain atau mempercantik tampilan HTML-nya tadi. Nah, CSS itu diketikkan di mana? Ada berbagai cara. Bisa diketikkan di dalam tag body yang di sini, atau ditaruh pada head, atau di luar file ini juga bisa. Nanti dipanggil menggunakan head. Nah, berikut tadi yang saya jelaskan adalah bagaimana struktur dasarnya saja tentang HTML dan CSS nantinya ketika kalian mulai coding untuk membuat tampilan halaman web. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang cara membuatnya. Apa saja yang perlu diinstal terlebih dahulu, alatnya apa saja. Oke, yang pertama di sini adalah text editor dan web browser. Di sini text editor, di sini web browser. Text editor sendiri adalah tempat kita menuliskan kode pemrograman webnya. Sedangkan web browser yang di sini adalah aplikasi untuk menjalankan web yang kita tulis kode pemrogramannya tadi. Terdapat beberapa macam text editor, bisa kalian lihat di sini. Contohnya terdapat Atom, Vim, Sublime, Notepad++, dan Visual Code Studio. Contohnya seperti ini. Itu yang familiar biasanya dipakai. Nanti untuk selanjutnya kita akan menggunakan Sublime saja. Sedangkan untuk browser, tentunya kalian sudah familiar dengan aplikasi ini. Terdapat berbagai macam, yaitu ada Chrome, Firefox, Internet Explorer, Conquer, Opera, dan Safari. Nanti kita cukup memilih salah satu dari text editor dan web browser ini untuk mulai membuat tampilan web browsernya. Untuk selanjutnya saya akan menggunakan text editor Sublime. Jadi kalian dapat mendownloadnya di sini di sublimetext.com. Dan jangan lupa untuk install terlebih dahulu sebelum kalian menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya untuk bagian browser, saya nanti akan menggunakan web browser Chrome. Kalian dapat mendownloadnya terlebih dahulu jika belum terinstall di komputer kalian. Oke, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini tentang pengenalan pemrograman web, cara kerja, dan apa saja yang dibutuhkan untuk mulai membuat tampilan halaman web. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi para penonton dan siswa yang ada di SMKN 1 Tapen, yaitu di program kalian Rekayasa Perangkat Lunak. Terima kasih dari saya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau dalam penyampaian materi. Silakan bisa komen di kolom komentar di bagian bawah jika kalian ingin memberikan kritik dan saran. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.